Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Pada kajian sebelumnya kita telah membaca muqaddimah dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Imamud Da'wah rahimahullah, yang mana beliau seperti kebiasaan selalu mendoakan kepada para pembaca, mendoakan kepada orang yang mempelajari, menuntut ilmu, terlebih lagi tauhid dan aqidah, di antaranya kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Syekh menyebutkan dengan 3 doa. Yang pertama, perlindungan di dunia dan di akhirat. Kemudian dijadikan kita sebagai orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Kemudian doa yang ketiga yang terdiri dari 3 poin. Dan kita sudah menyebutkan sampai di poin yang pertama. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Menjadikan engkau sebagai orang yang selalu bersyukur, termasuk orang yang senantiasa berterima kasih apabila diberi nikmat. Dan kita sudah sebutkan 3 dari alatnya syukur. Dengan hati yang pertama, kemudian dengan lisan yang kedua, dan yang ketiga dengan anggota badan. Sampai di sini kajian kita yang lalu. Kita lanjutkan, ikhwani hafizakumullah. Adapun syukur melalui hati, fayakunu bil i'tiraf, selalu mengaku dari kalbunya, anna hadhihi ni'mah min Allah, bahwasanya nikmat ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tangan kita ataupun keringat kita. Sehingga hamba tersebut merasa bahwasanya karunia dan keutamaan ini datang dari Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Sehingga dengan itu dia senantiasa tunduk, hatinya tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada apa yang kalian dapat dari nikmat apapun, melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di antara bentuk syukur kita melalui hati, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya.
Nah, oleh sebab itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Tariqul Hijratain halaman 95. Beliau menegaskan asyukru huwal i'tiraf bi'in'amil mun'im. Syukur itu merupakan bentuk pengakuan atas kenikmatan yang diberikan oleh sang pemberi nikmat. Dia mengaku adanya nikmat tersebut. Ala wajhil khudu'i lahu. Konsekuensinya dengan senantiasa patuh dan tunduk. Wadzil wal mahabbah, dia rendah diri, tidak angkuh, tidak sombong, dan selalu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwasanya Allah yang memberikan kepadanya segala sesuatu. Ini konsekuensi daripada alat syukur yang pertama, yaitu dengan hati. Kemudian yang kedua, alat syukur berikutnya adalah al-lisan. Melalui lidah kita, bibir kita. Dengan bitahaddusi biha. Kalau yang pertama dia yakini dalam hati, yang kedua dia keluarkan melalui kata-kata. Dia bercakap dengan nikmat tersebut. Bukan untuk apa-apa, ala wajhi tsana. Tujuannya untuk memuji. Tujuannya untuk mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akui itu. Tidak mengingkari, tidak menyangkal. Dia kembalikan ini semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia sombong. Dia berbicara itu bukan bangga diri. Wala khuyala, dia juga enggak angkuh. Dia menyebutkan nikmat-nikmat tersebut bukan untuk meremehkan umat manusia dan merasa tinggi daripada yang lain. Di antara dalil ikhwani afizakumullah bahwasanya rasa syukur itu juga harus dengan melalui lisan. Kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang mereka mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu punya penyakit rambut yang selalu rontok. Rambutnya selalu jatuh, memiliki kepala yang botak. Yang kedua, manusia yang punya penyakit kusta, kudis di kulitnya. Dan Bani Israel yang ketiga, hilang penglihatan, buta, gak mampu memandang. Nah, di antara 3 orang tersebut, hanya orang buta saja. Adapun kusta dan botak merasa bahwasanya nikmat yang dia punya dari jerih payah. Dari pekerjaan, profesi yang dia gapai. Profesi yang dia lakukan. Hanya orang buta saja yang kemudian dia mengatakan, kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Aku dulu tidak bisa memandang, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Wa kuntu fakiran, dulu aku miskin. Fa'aghnani Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan sehingga aku menjadi orang kaya raya. Nah, maka pada hadis ini orang buta tersebut menyampaikan. Dia bercakap atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan pada dirinya. Dan ini juga berlaku bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan nikmat Allah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wala fakhr. Aku ini pemimpinnya
anak cucu Adam pada hari kiamat. Aku pemimpin umat manusia. Wala fakhr, dan aku nggak sombong. Karena itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan mungkin kepada para anbiya yang lain. Dan Nabi menyebutkan itu. Maka ikhwani hafizakumullah, alat syukur yang kedua adalah lisan, dan ini pula makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal bersama, ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan mengenai nikmat Tuhanmu, maka berbicaralah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nikmat tersebut melalui lisan kita. Oleh sebab itu, di sana ada ucapan yang bernama Abu Nadhrah Al-Abdi, dan dia adalah seorang tabi'in. Ketika sampai pada ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surat Ad-Duha ayat 11, kata Abu Nadhrah Al-Abdi, tabi'in ini lebih dikenal dengan julukannya. Nama beliau Al-Mundhir ibn Malik. Beliau ini muridnya sahabat Abu Hurairah, muridnya sahabat Abdullah ibn Abbas, dan muridnya sahabat Abdullah ibn Umar. Dia berguru kepada banyak para sahabat. Kata Abu Nadhrah Al-Abdi Al-Mundhir ibn Malik, ketika sampai pada ayat tersebut, beliau berkata, kanal muslimun. Dahulu kaum muslimin yarawna anna min syukrin ni'am at-tahadduts biha. Mereka berpendapat, mereka meyakini, mereka memandang bahwasanya di antara bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala at-tahadduts biha, menceritakannya. Dan ini dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau pada ayat ini. Dan sanad kepada Abu Nadhrah sahih. Kana al-muslimun yarawna anna min syukrin ni'am at-tahadduts biha. Kaum muslimin dahulu, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, memandang bahwasanya bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengannya. Begitu pula para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka berbicara. Mereka menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para sahabat. Tujuannya apa? Syukran lillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ucapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, beliau mengatakan, wallah alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada Tuhan melainkannya, ma anzalat suratun min kitabillah, tidaklah satu surat pun dari Al-Quran illa wa ana a'lam aina nazalat, melainkan aku mengetahui di mana turunnya ayat tersebut. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fiman unzilat. Dan begitu pula tidak diturunkan
satu ayat pun dari kitabullah, melainkan aku mengerti, mengetahui kepada siapa ayat itu ditujukan. Tahu di mana turunnya, Mekah atau Madinah, dan tahu kepada siapa ayat tersebut ditujukan. Artinya beliau menyampaikan ini, aku mengetahui, aku punya ilmu, aku mengerti. Bahkan dilanjutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, walau a'lam ahadan a'lamu minni bi kitabillah. Bahkan seandainya kalau ada seseorang yang lebih pintar dariku mengenai kitabullah, kalau ada orang yang lebih alim, yang lebih pandai daripada saya mengenai perkara Al-Quran, tafsirnya, maknanya, intisarinya, ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Tablughul ibil, yang mana tempat orang itu bisa ditempuh dengan unta. La rakitu ilaih. Niscaya aku akan berangkat menemuinya. Maka pada athar ini, ikhwani afidhakumullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada murid-muridnya. Beliau mengetahui mengenai Al-Quran. Dan ini bagian daripada syukur nikmat. Beliau utarakan dengan lisan. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau berkata di dalam tafsirnya pada jilid 1. Wa syukru thana'un 'alal mashkur. Syukur itu merupakan sanjungan terhadap yang disyukuri. Sanjungan berarti dengan ucapan. Thana'un 'alal mashkur, sanjungan kepada yang disyukuri, terhadap yang disyukuri, bima aula minal ihsan, disebabkan kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Berupa ucapan terima kasih, sanjungan, pujian. Ini alat yang kedua. Kemudian alat yang ketiga, yang terakhir, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus disertai dengan anggota badan, jasmani, fisik. Dengan apa syukur melalui fisik dan anggota tubuh kita? Yasta'miluha fi ta'atil mun'im. Dia pakai tubuh tersebut untuk selalu taat, tidak bermaksiat. Untuk selalu patuh, tidak ingkar. Untuk selalu tunduk, tidak kufur. Oleh sebab itu Nabi SAW yaqumul lail, beliau bangun malam, hatta tatafattar qadama, sampai bengkak kakinya. Dilihat oleh Aisyah, istri yang paling dicintai, merasa iba, kasihan ya Rasulullah. Engkau sudah diampuni dosa-dosamu sebelum dan sesudah. Kenapa masih sholat begitu panjang sampai bengkak kaki beliau? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Berarti Nabi SAW menjelaskan kepada kita bentuk rasa syukur itu dengan amalan. Oleh sebab itu para ulama mereka berkata min syukri ni'am bil jawarih, di antara syukur nikmat melalui jasmani kita,
husnul ibadati biha, senantiasa memperbaiki ibadah. Dan memperbaiki ini yakunu biitqaniha, dengan menyempurnakan ibadah tersebut. Memperbaiki dengan ilmu. Memperbaiki dengan dalil. Supaya ibadah tersebut sempurna. Wal ityan biha ala akmali wajhin. Sehingga dia bisa mendatangi ibadah tersebut dengan cara yang benar. Sehingga mendapatkan pahala yang utuh, mendapatkan pahala sempurna, mendapatkan pahala yang total. Ini alat syukur yang ketiga. Kita masih pada poin yang pertama di doa yang terakhir. Nah, Asy-Syaikh mengatakan wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikanmu apabila diberi nikmat bersyukur. Kemudian yang kedua, idza ubtuliya sabar. Bersabar apabila ditimpa musibah. Ditimpa ujian, maka ini merupakan doa Syekh kepada talibul ilmi al-muwahhid ahli sunnati wal jamaah. Hendaknya mereka senantiasa sabar atas bala yang dia dapati di dalam dakwahnya kepada perkara ini, kepada perkara tauhid, kepada perkara akidah. Baik bala tersebut yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan tidak menjadikan itu sebab, bukan peran tangan manusia tanpa perantara makhluk, atau musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, tetapkan dari bala tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sebab. Ada perantara tangan manusia. Kalau yang pertama tadi seperti penyakit, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan itu. Seperti kematian, seperti kelaparan, kering kerontang, paceklik, panas yang berkepanjangan. Ini bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara tangan manusia. Dan ini letak firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka mendapatkan ujian, qalu, mereka berkata, inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepadanya. Kalau yang kedua, bala yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dijadikan sebab dari tangannya makhluk, dari tangannya manusia. Baik itu berupa gangguan ucapan, celaan, cercaan, atau gangguan berupa
fisik, anggota badan. Dilempar, dipukul, bahkan mungkin dibunuh. Maka ikhwani hafidhakumullah, Asy-Syaikh mendoakan kepada penuntut ilmu, ahlu tauhid yang membaca kitab ini supaya dia bersabar atas dakwah kepada perkara tauhid. Dan asal kata bala itu secara etimologi bahasa bermakna at-tajrubah wal ikhtibar wal imtihan. Ini disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Asal kata bala adalah at-tajrubah, latihan, dicoba, dilatih. Wal ikhtibar, dites. Wal imtihan, adanya ujian. Latihan, percobaan, tes, ujian. Ini asal kata bala. Dan dari sisi etimologi bahasa Arab inilah berkata Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ahli syairnya Nabi SAW. Beliau berkata, bulitu wa fuqdanul habibi baliyatun. Aku diuji. Bulitu. Dari kata-kata bala. Aku diuji. Wa fuqdanul habib, tidak adanya orang yang dicintai, hilangnya orang yang dia rindukan. Tiadanya orang yang dicinta, baliyatun merupakan cobaan. Wa kam min karimin yubtala thumma yasbiru. Betapa banyak, kata beliau. Wa kam min karimin yubtala. Orang yang mulia ketika diuji, thumma yasbiru. Kemudian dia bersabar dan itu senjatanya. Ini ucapan Hasan ibn Thabit yang menunjukkan kepada kita bahwasanya bala artinya adalah ujian, cobaan. Dan bala ikhwani hafidhakumullah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Ighathah. Beliau menyebutkan innal bala alladhi yusibul 'abdu fillah la yakhruj an arba'ati aqsam. Sesungguhnya bala yang menimpa seorang hamba tidak keluar dari 4 macam. Musibah itu tidak akan keluar dari 4 jenis, kata Ibnul Qayyim. Imma an yakuna fi nafsihi, musibah pada dirinya. Au fi malihi, yang kedua musibah pada hartanya. Au fi irdhihi, musibah pada kehormatannya. Au fi ahlihi wa man yuhib, atau musibah kepada keluarga, istri dan anak-anak dan orang yang dia cintai. Musibah enggak akan keluar dari 4 ini. Pada diri, pada harta, kehormatan, atau keluarga. Kata beliau, walladhi fi nafsihi qad yakunu bitalafiha. Bala yang menimpa dirinya bisa jadi dengan hilangnya
anggota jiwa tersebut. Hilang penglihatan menjadi buta. Nggak bisa berjalan menjadi pincang. Hilang pendengaran menjadi tuli. Hilang kemampuan untuk berbicara menjadi bisu. Ini berat. Atau yang kedua, musibah pada diri kita bita'allumiha. Tetap ada, nggak hilang anggota badan tersebut. Tapi bermasalah dengan penyakit yang diderita. Ginjalnya utuh tapi sudah gagal. Sehingga dia harus tiap pekan sampai 2 kali ke rumah sakit untuk dicuci darahnya dengan menggunakan mesin. Dia harus sabar. Di rumah sakit paling tidak 5 sampai 6 jam. Belum terkadang keadaan darahnya drop, pusing, kondisinya melemah. Ini ujian pada diri manusia. Organ kita nggak hilang, tapi bermasalah dengan adanya penyakit. Kata beliau, wa asyaddu hadhil aqsam. Dan yang paling berat dari 4 musibah kepada umat manusia ini al-musibatu fin nafs. Ujian pada diri kita yang disebutkan tadi. Bisa jadi dengan hilangnya anggota fisik tersebut, fungsi, atau yang kedua, mendapatkan penyakit. Yang itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka dari poin yang kedua ini, ikhwani hafizakumullah, apa kira-kira hubungan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menggabung antara syukur dan sabar? Poin yang pertama, ketika diberi nikmat syukur. Poin yang kedua, ketika diberikan ujian sabar. Apa hubungan di antara keduanya ini? Jawabannya, ikhwani hafizakumullah, man syaghala nafsahu bisyukri, yang menyibukkan dirinya dengan selalu bersyukur, karena itu perkara yang wajib, bersyukur itu wajib, maka dia akan bersabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Apa hubungan antara sabar dengan syukur di sini? Yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan 3 alat di atas. Dan itu merupakan kewajiban setiap umat manusia. Kewajiban setiap muslim, maka dia akan bersabar. Syukur dan sabar. Dia akan selalu bersabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim berkata di dalam kitab Thariqul Hijratain, menjelaskan kedudukan sabar. Beliau berkata, as-sabru nisfuddin. Sabar ini separuh agama. Fa innal imana nisfan. Karena iman itu terbagi menjadi 2. Nisfu sabrin
wa nisfu syukrin. Separuhnya sabar, separuhnya syukur. Iman itu terdiri dari dua pondasi ini, sabar dan syukur. Dalilnya apa ya Ustadz? Surat Ibrahim ayat ke-5. Dalilnya apa ya Abba Ali? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian, la ayatin, sebagai tanda-tanda, likulli sabbarin syakur. Bagi orang yang senantiasa sabar dan bersyukur. Letak keimanan. Dan sebagaimana ikhwani afizakumullah yang sudah kita pelajari pada al-usul ats-tsalatsa, bahwasanya sabar secara keumuman terbagi menjadi 3. Sabrun 'alal ma'siyah, bersabar dari maksiat sehingga dia tidak melaksanakannya, menjauhinya, tidak dia lakukan, dia tahan diri ini yang mana hawa nafsu selalu mengajak. Kemudian yang kedua, sabar atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh sabar sehingga dia mampu menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, sabrun 'alal baliyah. Sabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang dipandang umat manusia sedih, yang dipandang umat manusia sakit. Yaitu cobaan dan ujian. Sehingga dia tidak banyak untuk mengeluh. Nah, ikhwani, hafizakumullah, barakallahu fikum, dan sabar ini wajibun bila khilaf bainal ulama. Sifat sabar ini wajib tanpa ada perbedaan di antara para ulama, dan di antara yang menukilkan faedah ini yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, dan begitu pula Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis wasiat sahabat Abdullah ibn Abbas. Bahwasannya sabar itu wajib. Dan ini senjata setiap mukmin. Dari mana kita tahu bahwasanya hukum sabar ini wajib? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir. Bersabarlah. Li hukmi rabbik. Dalam ketetapan Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau dalam penglihatan kami. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, senantiasa siap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya menjadi hamba-hamba yang beruntung. Al-Imran ayat 200. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 127. Wasbir, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau. Wa ma sabruka illa billah. Tiada kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Maka 3 ayat ini ikhwani hafizakumullah. At-Tur ayat 48. Al-Imran ayat 200. Kemudian An-Nahl ayat 127.
dan ayat-ayat yang lainnya pula menunjukkan kepada kita bahwasanya sabar ini wajib dimiliki bagi setiap muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Masih tersisa poin yang terakhir. Dari cakupan doa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab kepada para tullabul ilmi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. أنا ما تتبدو يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.